Penasaran juga, akhirnya saya mau menerima jadi pengacara Rasman kan, dan ternyata saya menyaksikan sekali ya dengan bukti saya dikeluarin nih. Ya kan hanya karena tidak mau bas asli, bahkan saya Udah ada kakak ya? advokat, ada di acara saya, kan bisa dicek. Kalau seandainya saya ini bukan advokat, penjarain aja saya kan. Ini tadi saya sudah tunjukkan, tiba-tiba dia nyuruh bawa yang asli. Berarti apa kita bisa mendampingi Bang Rasman ada Apa namanya? Tadi jaksa biasanya begini ya, biasanya ketika jaksa, saya keberatan nggak ada yang asli, itu hanya dicatat, bukan menyuruh keluar advokatnya. Nah ini kan makanya saya bilang, saya kan korbannya di situasi dan kondisi. Nanti saya sudah sampaikan ke majelis hakim. Yang mulia saya bilang, saya ini kan seorang advokat, punya hak mendampingi. Nah sepanjang saya bisa dibuktikan bahwa saya ini advokat, harusnya saya tidak boleh disuruh keluar. Nah karena tadi jaksa keberatan dan majelis memperkuat karena keberatan dari jaksa, saya tidak diperkenankan mendampingi Bang Rasman sepanjang saya belum membawa yang aslinya. Nah ini kan artinya dia bilang, kan di sini banyak pengacara Bang Rasman, kami memberikan haknya. Oke, hak Bang Rasman sudah didapatkan, tapi bagaimana dengan hak saya? Saya kan punya hak juga sebagai advokat. Apalagi saya bukannya, mohon maaf nih, saya bukan pengacara abal-abal loh. Ya bahkan itu bisa dikatakan banyak Rasman gitu, semua junior saya semua, saya dulu jadi advokat. Nah, saya pengennya gini loh, kan keadilan itu ya, majelis hakim bisa bertindak adil. Saya menganggap begini, keadilan itu ya tindakan moral ya, ketika kita memberikan atau menjatuhkan kepada orang dengan mempertimbangkan bahwa orang ini berhak nggak menerima, seperti saya mamanya. Akhirnya saya adil nggak buat saya seperti ini. Saya seorang advokat mau mendampingi klien saya jadi terdakwa hanya karena ilmu asli, tapi kan saya advokat. Sama begini loh, teman-teman semua orang Indonesia punya KTP, karena nggak bisa bawa KTP, kamu yang nggak bukan orang Indonesia kan jadi kayak begitu kan, KTP kita ada cuma fotokopi, tapi kan kita advokat orang Indonesia gitu. Nah ini akhirnya ya sudah tunggu aja Bang, sudah satu kali berarti Abang hari ini nggak bawa kita acara banyak yang asli. Bukan berarti Abang nggak punya ya? Bukan nggak punya, ini kan sudah ada fotokopinya. Tapi di sidang-sidang lain cukup dengan fotokopi. Bahkan kadang-kadang nggak ditanya lagi. Ini kan makanya tadi saya katakan, jangan hanya karena situasi dan kondisi. Akhirnya saya jadi hilang hak saya ini kan, babak belur jadinya kan. Kalau dulu ya mohon maaf ya, saya sudah cukup dikenal sebagai advokat. Kadang-kadang pun jaksa ketemu kita, emangnya jaksa itu nggak ada kenal sama saya, ada yang kenal. Nah maka saya gini loh, jangan mentang-mentang kita ini karena situasi dan kondisi seperti tegang, jadi ke bawah tegang, akhirnya keadilan itu tak berjalan. Kan sepanjang bahwa benar nggak sih Herwanto ini advokat? Mana? Kan sudah ada nih. Andai kata saya ini palsu, kan saya dipidanakan, bisa dipidanakan. Mana mungkin sih saya sidang dengan situasi dan kondisi tegang seperti ini, saya mau macam-macam. Nah, kira-kira begitu. Nah, cuman yang sudah nggak kalah, artinya gitu loh. Saya mengamini artinya yang disampaikan rekan saya kemarin bahwa majelis ini arogan, artinya saya menyaksikan langsung. Nah, contohnya seperti saya kan, saya nggak punya permasalahan sama mereka, tiba-tiba saya dilarang mendampingi Rasman. Jadi cukup kecewa. Kecewa nggak sama? Sangat kecewa. Karena perlakuan diri saya atau sebelumnya yang Saya baru pertama kali ini disuruh keluar mendampingi klien, baru kali ini. Seumur hidup saya puluhan tahun jadi advokat, baru kali ini saya disuruh keluar. Bang, tadi kan sidangnya awalnya dibilang hakim tertutup, Ya. terbuka, terus jadi tertutup lagi, seperti apa? Nah itu makanya kan saya bilang ini kan, saya kadang-kadang aneh ya sekarang ini kan. Kadang-kadang ada penegak hukum kok alergi dengan kamera. Padahal kamera ini bisa memaksa orang yang tadinya tidak peduli jadi peduli, yang tidak dermawan jadi dermawan, orang yang tidak baik menjadi baik. Seharusnya dengan kamera-kamera seperti ini ya, yang tadinya ada orang berpikiran jahat jadi nggak jahat loh. Ingat loh kamera ini. Kadang-kadang kita nggak dermawan gara-gara ada kamera jadi dermawan. Nah sekarang saya melihat bahwa kalau seandainya ada penegak hukum yang alergi terhadap kamera, ada apa? Sekarang gini, terbuka aja kenapa mesti ini kan? Cuman karena saya lihat gini, dari Bang Rasman, kayaknya Bang Rasman sudah tidak lagi mau jadi apa namanya ya, jadi permasalahan lah. Tadi Bang Rasman sampai saya tadi tetap nggak mau keluar, cuman Bang Rasman lah yang bilang udah nggak apa-apa, Bang. Jadi kan akhirnya gini, akhirnya tersandra kan? Orang mau menegakkan hukum tersandra kenapa? Karena situasinya seperti ini. Udah ngomong apa kan?